Malu kalau sedang berbuat salah disebut muslim, malu. Karena muslim itu artinya tunduk patuh pada Allah. Kalau sudah tunduk patuh pada Allah, sifat Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Ya, Allah itu maha baik. Jadi kalau tunduknya pada Allah pasti baik. Pasti baik. Antum punya murabbi, gurunya baik, antum pasti jadi baik. Nah, Allah itu Rabbul Alamin. Ya. Jadi dengan murabbi aja jadi baik, apalagi Rabbul Alamin. Jadi kalau tunduk benar pada Allah, pasti dia orang baik. Yang tunduk patuh pada Allah itu disebut muslim. Makanya tadi di Quran surah Yunus ayat 71 tadi, Nabi Nuh itu di akhirnya mengatakan, saya termasuk orang yang muslim. Minal muslimin. Jadi malu kalau disebut muslim. Kamu muslim? Iya, saya orang Islam. Tapi kata-katanya kotor, malu. Pasti baik. Kerjanya pasti baik. Tangannya pasti baik. Nah, Abu Dzar ini ya melekatkan nama kampungnya setelah masuk Islam untuk menunjukkan perubahan dirinya. Maka lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Kenapa dilekatkan nama Ghifarnya Al-Ghifari, Al-Ghifari? Untuk menunjukkan inspirasi bahwa setelah saya jadi orang Islam, yang dulunya saya tinggal di kampung pembegal, pekerjaannya begal orang, pekerjaannya kotor, maka Islam merubah saya menjadi orang baik. Dan beliau berhasil mengislamkan penduduk sekampungnya menjadi orang baik. Karena itulah dilekatkan nama Ghifarnya Al-Ghifari. Bukan hanya menunjukkan asal daerah, tapi memberikan inspirasi bahwa saya dulunya begini, sekarang berubah menjadi seperti ini. Jelas? Nah, ini bagian pertamanya. Jadi insya Allah sepanjang hidup, ingat ya, sepanjang hidup selalu ada kesempatan menjadi soleh. Salah itu ya manusia. Ya, karena ada nafsu. Nggak mungkin ada manusia itu sempurna, nggak pernah salah, mustahil. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mengklaim diri sebagai orang suci, kata Allah, karena pasti salah. Kecuali Nabi dan Rasul yang dijaga dengan sifat maksum, terjaga dari salah. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, pasti salah. Tapi berbahagianya kita, Allah menurunkan kemuliaan dengan hadirnya taubat yang menutup salah itu. Jadi ternyata salah itu diizinkan terjadi supaya belajar dari situ menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau lisan pernah salah, itu otomatis hatinya pasti mencela tuh. Nah, celaan hati ini untuk memperbaiki lisan supaya nggak salah lagi, supaya berubah jadi soleh. Coba, maaf ya, maaf. Kalau ada anak berbuat salah, orang tuanya marah, setelah itu menyesal tidak? Nyesal. Berselisih paham dengan tetangga, setelah itu mencela. Nah, selesai mencela itu pasti tuh sepersekian itu ketika lewat ada penyesalan. Walaupun kadang keangkuhan menutupi itu. Nah, penyesalan itu sebetulnya itu fitrah. Ya, fitrah itu ada dua maknanya. Al-muyul ilal haqqi, ya, wal muyul ilad dini. Yang pertama cenderung pada kebenaran, itu yang universal. Yang kedua cenderung pada agama, ketaatan menaati Allah. Ya. Nah, pada yang pertama ini semua merasakan hal yang sama. Makanya kalau ada orang berbuat salah, hatinya pasti mencela dan meluruskan dulu. Nah, itulah fitrah kesolehan yang ingin membimbing setiap hamba supaya belajar dari salah, dirubah menjadi soleh. Kan saya sering ilustrasikan begini ya, kalau nggak percaya, nanti pas keluar dari sini, masjid, coba iseng-iseng cek pakai sendal alas kaki temannya. Dipakai begini aja, jangan diteruskan, ya. Cuman iseng ngetes, ya. Jangan potong ini ya videonya ya. Sebab sekarang di YouTube tuh ada short video itu ya. Awas, hati-hati nih ya, saya teruskan. Coba dipakaikan begini, tapi tidak diteruskan. Itu baru pijak begini saja. Hatinya sudah mengatakan, itu bukan alas kaki kamu. Loh. Ada pernah merasakan itu? Nanti kalau imannya makin menguat, coba keluar dari masjid, iseng-iseng keluar kaki kanan. Hatinya mengatakan, bukan yang kanan, kanan buat masuk. Keluar tuh kiri. Ya. Nah, hati itu kalau dijaga dengan baik, itu akan selalu membimbing pemiliknya kepada nilai-nilai kesolehan. Karena itu, kalau ada pernah melakukan kesalahan, ya ingat, hati-hati. Kalau pernah melakukan kesalahan,
Sejatinya kesalahan itu terjadi supaya kita belajar dari situ untuk menjadi orang yang saleh.